Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Cindaisari dari kelas Manajemen H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan perekonomian terbuka untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori ekonomi makro. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita bahas yang pertama adalah neraca pembayaran. Apa sih neraca pembayaran itu? Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Suatu neraca pembayaran dapat dibedakan menjadi dua bagian yang utama, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Neraca keseluruhan akan menunjukkan apakah neraca pembayaran dalam keadaan surplus atau defisit. Nah, defisit dalam neraca pembayaran akan mengurangi cadangan dan surplus dalam neraca pembayaran akan menambah cadangan valuta asing. Apabila neraca pembayaran terus-menerus mengalami surplus dengan sendirinya, cadangan valuta asing semakin bertambah. Aliran ini akan menstabilkan dan mengkukuhkan nilai mata uang dalam negeri. Kecenderungan yang sebaliknya, yaitu defisit neraca pembayaran yang berkepanjangan, cenderung akan mengurangi cadangan valuta asing dan menyebabkan keadaan pengangguran menjadi semakin buruk dan tingkat inflasi semakin cepat. Oleh karena itu, masalah defisit yang berkepanjangan perlu dihindari. Selanjutnya kita bahas neraca berjalan. Neraca berjalan mencatat transaksi-transaksi. Yang pertama adalah ekspor dan impor barang tampak. Nah, nilai ekspor dan impor barang tampak meliputi hasil-hasil sektor pertanian, barang produksi industri, dan barang-barang yang diproduksikan oleh sektor pertambangan, dan berbagai jenis ekspor dan impor barang tampak lainnya. Yang kedua adalah ekspor dan impor jasa atau barang yang tak tampak. Nilai ekspor dan impor barang-barang yang tak tampak meliputi pembayaran biaya pengangkutan dan asuransi dari barang-barang tampak yang diekspor atau diimpor, perbelanjaan para pelancong, dan pendapatan investasi yang meliputi keuntungan, bunga ke atas modal yang diinvestasikan, dan dividen. Dan yang terakhir itu pembayaran pindahan neto ke luar negeri. Pembayaran pindahan meliputi pembayaran pindahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Selanjutnya, mari kita bahas neraca modal. Nah, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan kata neraca modal. Nah, neraca modal ini meliputi dua golongan transaksi, yaitu aliran modal jangka panjang dan aliran modal keuangan swasta. Nah, yang pertama itu aliran modal jangka panjang meliputi dua jenis, aliran modal resmi dan investasi langsung oleh pihak swasta. Dua akun penting dalam neraca perdagangan meliputi akun modal swasta dan kesilapan dan ketinggalan. Nah, apa sih yang dimaksud modal swasta dan kesilapan maupun ketinggalan itu? Yang dimaksudkan dengan modal swasta adalah aliran-aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi keuangan yang dapat dengan cepat ditukarkan kembali kepada valuta asal atau valuta lainnya. Sedangkan akun kesilapan dan ketinggalan merupakan akun yang menaksir besarnya aliran uang yang tidak dapat dicatat. Dalam setiap neraca pembayaran, perlu adanya akun kesilapan dan ketinggalan untuk memastikan agar perhitungan aliran keluar dan aliran masuk adalah seimbang. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kurs valuta asing.
Pada dasarnya, terdapat dua cara dalam menentukan kurs valuta asing. Yang pertama adalah berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas. Yang kedua adalah ditentukan oleh pemerintah. Nah, penentuan kurs dalam pasar bebas itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama permintaan mata uang asing dan yang kedua adalah penawaran mata uang asing. Nah, permintaan mata uang asing, kurs pertukaran valuta asing adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah barang-barang di negara lain adalah lebih murah atau lebih mahal dari barang-barang yang diproduksikan di dalam negeri. Sebagai contoh, dapat dirumuskan bahwa permintaan penduduk Jepang ke atas mata uang dolar Amerika Serikat mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu, semakin tinggi harga dolar Amerika Serikat, maka semakin sedikit permintaan ke atas mata uang tersebut. Yang kedua itu, semakin rendah harga dolar Amerika Serikat, maka semakin banyak permintaan ke atas mata uang tersebut. Nah, selanjutnya itu penawaran mata uang asing. Pembahasannya itu, sebagai contoh dapat dirumuskan bahwa penawaran penduduk Jepang atas mata uang asing Amerika Serikat mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu, semakin tinggi harga mata uang Amerika Serikat, maka semakin banyak penawaran mata uang tersebut. Yang kedua itu, semakin rendah harga mata uang Amerika Serikat, maka semakin banyak permintaan ke atas mata uang tersebut. Jadi penawaran ini merupakan kebalikan dari permintaan. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama adalah perubahan dalam cita rasa masyarakat. Yang kedua, perubahan harga barang ekspor dan impor. Yang ketiga itu kenaikan harga umum atau inflasi. Yang keempat, perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya itu masalah ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka. Mari kita bahas. Dalam perekonomian terbuka, masalah ekonomi yang dihadapi adalah berbentuk seperti salah satu dari ketiga yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu, perekonomian menghadapi pengangguran tetapi neraca pembayarannya itu mengalami surplus. Yang kedua itu, perekonomian menghadapi inflasi tetapi neraca pembayarannya mengalami surplus. Yang ketiga, perekonomian menghadapi masalah pengangguran dan masalah defisit dalam neraca pembayaran. Dan yang terakhir itu, perekonomian menghadapi inflasi dan defisit dalam neraca pembayaran. Nah, pembahasan yang terakhir itu kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kebijakan memindahkan perbelanjaan. Kebijakan memindahkan perbelanjaan dilakukan apabila defisit neraca pembayaran wujud ketika perekonomian juga menghadapi masalah pengangguran. Langkah-langkah yang akan mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri adalah yang pertama melakukan pembatasan impor, yang kedua menekan atau mengurangi penggunaan valuta asing, yang ketiga menurunkan nilai mata uang atau devaluasi. Selanjutnya, langkah-langkah yang akan menambah ekspor ketika menambah penerimaan valuta asing adalah yang pertama itu memberikan insentif fiskal dan moneter untuk menambahkan kegiatan dalam produksi barang ekspor. Yang kedua itu mewujudkan kestabilan upah dan harga. Dan yang ketiga menurunkan nilai valuta. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka yang kedua adalah kebijakan pengurangan perbelanjaan. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah dalam neraca pembayaran dengan cara mengurangkan perbelanjaan akan dilakukan apabila yang pertama perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan di samping itu juga inflasi telah wujud. Yang kedua, dalam perekonomian terdapat defisit yang berkepanjangan dalam neraca pembayaran. Kebijakan mengurangi perbelanjaan dapat dilakukan dengan mengambil langkah-langkah. Yang pertama itu menaikkan pajak pendapatan, yang kedua menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran pemerintah.
Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan adalah neraca pembayaran mencatat transaksi ekonomi, kurs valuta asing mencerminkan nilai tukar, dan kegiatan perekonomian terbuka melibatkan interaksi perdagangan dan aliran modal. Pentingnya menjaga neraca pembayaran seimbang dan kurs valuta asing stabil terlihat dalam mendukung daya saing ekspor dan impor, serta menarik investasi. Ekonomi terbuka memberikan peluang dan risiko, membutuhkan koordinasi kebijakan untuk mengelola dampak global dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Intervensi falas dan kebijakan fiskal moneter menjadi instrumen penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan demikian, pemahaman dan koordinasi yang baik diperlukan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam konteks global. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.